Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem aturan pengisian tabel kebenaran pada setiap perangkai logika di dalam proposisi majemuk. Yang mana dalam pengisian tabel kebenaran dalam setiap perangkai itu memiliki aturan yang berbeda-beda dan syarat yang berbeda-beda. Sehingga pada saat kita ingin menentukan suatu tabel kebenaran di dalam suatu ekspresi logika, maka yang perlu kita perhatikan adalah perangkai apa saja yang digunakan di dalam ekspresi logika tersebut, sehingga dari perangkai yang sudah ditentukan di ekspresi logika itu kita bisa menentukan tabel kebenaran yang digunakan dari setiap perangkai yang ada. Yang pertama-tama di sini yang ingin saya bahas adalah tentang perangkai konjungsi. Kita tahu bahwa perangkai konjungsi tersebut memiliki makna dan atau bisa juga memiliki makna namun, tetapi, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Yang mana simbol dari perangkai konjungsi ini adalah sebagai berikut, seperti huruf Q terbalik. Aturan dalam pengisian tabel kebenaran untuk perangkai konjungsi adalah di dalam tabel kebenaran ini diketahui misalnya ada dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Jadi di sini yang saya berikan adalah dengan dua contoh variabel saja, namun implementasinya nanti mau berapapun jumlah variabel itu aturan akan tetap. Aturan dari setiap perangkai itu akan tetap seperti itu. Nah, ini A konjungsi B. Pada konjungsi yang perlu kalian perhatikan adalah setiap konstanta fas kita masukkan di salah satu variabel, maka hasil akhirnya adalah pasti fas. Contohnya seperti ini. Variabel A fas, variabel B fas, maka hasilnya adalah fas. Kemudian pada baris kedua, jika variabel A-nya fas dan variabel B-nya adalah true, maka konjungsinya adalah tetap menjadi fas. Begitu pula jika variabel A-nya true, variabel B-nya fas, maka konjungsinya adalah fas. Jadi di sini yang saya beri warna berbeda ini adalah yang memiliki nilai yang berbeda dari semua tabel kebenaran untuk konjungsi tersebut. Konjungsi akan bernilai true sendiri, yaitu jika semua variabelnya adalah bernilai true. Nah, itu kesimpulannya yang perlu dipahami dan perlu diingatkan. Jadi konjungsi itu akan bernilai true jika semua variabelnya, ini baik variabel awal A true, variabel B-nya true, maka hasilnya adalah true. Konjungsi akan bernilai fas jika salah satu dari variabelnya itu terdapat nilai fas. Seperti itu. Nah, kalau 3 variabel bagaimana? Kalau 3 variabel juga seperti itu. Misalnya variabel P, Q, R. Di sini saya mengisi dengan nilai true, fas, true. Ada berapapun jumlah true, jika di dalam salah satu variabel itu terdapat nilai fas, maka konjungsinya P konjungsi Q konjungsi R hasilnya adalah fas. Seperti itu. Begitu pula dia konjungsi akan bernilai true jika semua variabelnya ini memiliki atau mengandung nilai true. Misalnya PQR-nya nilainya adalah P-nya true, Q-nya true, R-nya true, maka hasil ekspresi logikanya P konjungsi Q konjungsi R-nya adalah true. Hasilnya true. Seperti itu. Jadi kesimpulan untuk konjungsi, dia akan bernilai true jika semua variabelnya adalah true dan dia akan bernilai
false jika salah satu dari variabelnya itu terdapat nilai false. Kemudian lanjut ke perangkai berikutnya, yaitu disjungsi. Disjungsi itu memiliki makna atau yang mana bentuk perangkai atau simbol perangkai yang digunakan adalah seperti huruf V. Pada disjungsi itu tabel kebenarannya merupakan kebalikan dari konjungsi. Yang mana kalau konjungsi itu jika semuanya variabelnya bernilai true maka dia akan true. Nah, kalau di sini jika salah satu dari variabel itu terdapat nilai true, nah, salah satu dari variabel itu terdapat nilai true, maka hasil akhirnya adalah akan true. Dia akan false disjungsinya jika semua variabelnya adalah false. Nah, kan variabel A-nya nilainya false, variabel B-nya nilainya false, maka disjungsinya adalah false. Disjungsi akan bernilai true jika salah satu dari variabelnya memiliki nilai true. Nah, bisa kita lihat di baris kedua, nilai true didapat pada variabel B, baris ketiga nilai true didapat pada variabel A, kemudian nilai true pada baris keempat itu kebetulan di variabel A maupun B nilainya adalah true. Seperti itu. Jadi kebalikan dari konjungsi. Kalau konjungsi, kalau terdapat salah satu nilai false di salah satu variabel maka hasilnya adalah false. Kalau di disjungsi, jika terdapat salah satu variabel itu nilainya true maka hasilnya adalah true. Begitu pula kalau misalnya ada 3 variabel, contohnya A, B, C. 3 variabel ini masing-masing memiliki nilai true, kemudian false, false. Maka disjungsinya A disjungsi B, disjungsi C, itu kita melihatnya di keseluruhan. Ya, di keseluruhan A, B, C nilainya adalah kita lihat di sini karena di salah satu variabel itu ada terkandung nilai true, maka disjungsinya nilainya adalah true. Seperti itu. Dan dia akan bernilai false jika semua variabelnya itu mengandung nilai false secara keseluruhan. Seperti ini. Jadi A disjungsi B, disjungsi C nilainya adalah false. Kenapa? False karena seluruh dari variabel ini nilainya adalah false. Gitu. Lanjut ke perangkai berikutnya. Perangkai berikutnya adalah negasi. Kita tahu bahwa negasi ini memiliki makna ingkaran atau kebalikan. Yang mana kata yang bisa digunakan di dalam perangkai negasi itu adalah hanya kata tidak. Nah, kata tidak. Dan simbol perangkai yang kita gunakan adalah seperti ini. Seperti ini bisa atau seperti ini pun bisa. Nah, jadi kalau ingkaran atau kebalikan itu berarti adalah ingkaran dari nilai sebelumnya. Contohnya, kalau untuk negasi berarti berlakunya hanya pada satu variabel. Jika diketahui variabel A-nya nilainya false, maka ingkaran dari variabel A itu atau negasi A berarti ingkaran dari false ini. Ingkaran dari false adalah berarti true, seperti itu. Nah, jika nanti di tabel kebenaran kita ingin mencari double negasi A, berarti ingkaran dari double negasi A ini patokannya adalah dari negasi A. Kalau negasi A-nya nilainya true, berarti double negasi A-nya adalah nilainya false. Seperti itu. Begitu pula misalnya kalau di sini saya ingin mencari triple negasi A. Triple negasi A berarti patokannya adalah dari double negasi A. Kalau double negasi A itu false berarti triple negasi A itu sama dengan true. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin mencari double itu berarti nilai negasinya itu kembali ke variabel awal. Nah, variabel awal kan nilainya false, maka double negasi A-nya berarti nilainya adalah
fast. Seperti itu. Kalau mencari triple negasi berarti patokannya adalah pada negasi. Kalau negasi A-nya nilainya true, maka triple negasi A-nya adalah nilainya true. Begitu pula pada baris kedua. Pada baris kedua, misalnya variabel A-nya nilainya true. Maka kalau kita mencari negasi A-nya berarti patokannya adalah dari ingkaran variabel A. Variabel A-nya true berarti negasi A-nya adalah false. Seperti itu. Nah, kemudian setelah false, kalau kita ingin mencari double negasi A berarti nilainya adalah ingkaran dari negasi A. Negasi A nilainya false, berarti double negasi A-nya nilainya adalah true. Ingkaran atau kebalikan dari negasi A. Jika kita ingin mencari triple negasi A, berarti hasilnya adalah kebalikan dari double negasi A. Double negasi A true berarti di sini adalah false. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ingin mencari double negasi, maka nilainya adalah sama dengan kembali dengan variabel awal. Sedangkan kalau kita mencari triple, berarti nilainya sama dengan di negasi. Seperti itu. Kita lanjut pada perangkai berikutnya. Perangkai berikutnya adalah perangkai implikasi. Kita tahu perangkai implikasi itu memiliki beberapa makna. Yang mana makna di dalam perangkai implikasi adalah sebab akibat. Sebabnya apa, kemudian mengakibatkan apa, seperti itu ya. Nah, kata-kata yang bisa digunakan di dalam perangkai implikasi adalah kata jika titik-titik, maka bisa pula kalian gunakan dengan kata sehingga. Nah, implikasi memiliki perangkai, bentuk perangkai seperti panah seperti ini. Nah, aturan pengisian tabel kebenaran untuk perangkai implikasi adalah sebagai berikut. Jika di variabel A nilainya false dan di variabel B nilainya false, maka implikasinya adalah kesimpulannya T atau benar. Jika di variabel A nilainya false, di variabel B nilainya true, maka kesimpulannya adalah benar. Seperti itu. Nah, jika di variabel A nilainya true, variabel akhir nilainya true, maka kesimpulannya adalah true, benar. Dan dia akan memiliki nilai false, yaitu jika di variabel pertamanya nilainya true dan di variabel akhirnya false, maka kesimpulannya adalah false. Nah, implikasi itu bisa kita misalkan dengan kalimat misalnya yang variabel A, variabel B. Yang pertama, jika Rudi malas belajar, A. Rudi malas. Yang B. Rudi tidak belajar. Berarti kesimpulan dari A implikasi B, Rudi malas nilainya false. Misalnya, B-nya Rudi tidak belajar nilainya false. Berarti kesimpulannya adalah memang benar Rudi itu adalah seorang pemalas dan tidak suka belajar. Seperti itu logikanya. Jadi kesimpulannya di sini kenapa T? Karena maksudnya membenarkan dari pernyataan di variabel A dengan B. Jika Rudi itu malas dan Rudi itu tidak belajar, maka kesimpulannya adalah kita benarkan bahwa si Rudi itu memang seorang pemalas dan seorang yang tidak belajar. Seperti itu. Nah,
namun ya, jika di variabel A-nya untuk yang kedua ini adalah A-nya Rudi pemalas. Kemudian B-nya kan true. B-nya berarti Rudi rajin. Jika Rudi pemalas, maka Rudi rajin belajar. Berarti kesimpulannya otomatis si Rudi ini adalah rajin belajar, bukan si pemalas. Karena yang kita ambil kesimpulan tuh di akhir pernyataan. Yang pertama adalah Rudi pemalas. Kemudian di variabel B-nya, Rudi itu seorang yang rajin belajar. Berarti kesimpulannya adalah kan jika Rudi seorang pemalas, maka Rudi rajin belajar. Berarti kesimpulannya adalah di Rudi tersebut adalah seorang yang rajin belajar. Nah, kalau yang di baris keempat ini sudah pasti. Misalnya Rudi rajin, kemudian yang ini Rudi sukses. Nah, jadi jika Rudi itu rajin belajar, maka Rudi itu akan menjadi sukses. Kesimpulannya betul, ya kan ya? Karena di variabel A-nya dia bernilai positif, true. Variabel B-nya juga positif, true. Rudi sukses sehingga akhirnya adalah dia pasti sukses, true. Nah, kalau di sini, ini misalnya seperti ini. Jika T-nya adalah Rudi belajar. Rudi belajar, F-nya Rudi pemalas. Dibalik, Rudi pemalas. Jika Rudi itu rajin belajar, maka Rudi adalah seorang pemalas. Kesimpulannya adalah berarti si Rudi itu adalah seorang pemalas, bukan Rudi yang suka belajar. Karena kita mengambil kesimpulan itu pasti di akhir pernyataan. Seperti itu. Jadi kalau untuk implikasi, dia hanya satu memiliki nilai fast, yaitu jika di variabel awalnya true dan variabel akhirnya adalah fast. Nah, ingat untuk implikasi itu yang kita lihat adalah tidak pada keseluruhan variabel, namun hanya dilihat pada variabel awal dan akhir. Contohnya misalnya A, B, C. Nah, variabel A nilainya true, variabel B-nya true, dan variabel akhirnya adalah false. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk implikasi tidak kita lihat pada semua variabel, namun hanya kita lihat di variabel awal dan akhir. Nah, variabel awalnya true, variabel akhirnya false, berarti kesimpulannya implikasinya adalah nilainya false. Seperti itu. Nah, bagaimana misalnya gini? A, B, C. Nilainya sini false, true, false. Nah, jangan kalian lihat di satu persatu variabel. Kalau dilihat satu persatu variabel, kalian akan bingung karena false true hasilnya adalah true. True false hasilnya false, ya kan ya? Jadi dilihatnya adalah di semua variabel. Di semua variabel ini, semua di awal variabel dan di akhir variabel saja dilihat. Variabel A-nya nilainya false. Variabel akhirnya nilainya false. Berarti kesimpulan implikasinya nilainya adalah true. False dengan false hasilnya adalah true. Seperti itu. Jadi khusus untuk implikasi tidak dilihat pada semua variabel, namun hanya dilihat pada variabel awal dan akhir. Yang tengah itu kita abaikan. Jika perangkai yang diketahui itu sudah lebih dari 2 perangkai. Jika variabel yang kita ketahui itu sudah lebih dari 2 variabel. Seperti itu. Kalau ini kan hanya 2 variabel, kalau ini sudah mencapai 3 variabel dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi itu memiliki makna kata jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu memiliki simbol biimplikasi seperti ini. Panah 2.
yang mana untuk menentukan ekivalen tidaknya di dalam suatu tabel kebenaran juga kita menggunakan perangkai yang namanya biimplikasi, seperti itu. Nah, pada biimplikasi ya, itu setiap variabel dikatakan ekivalen satu dengan yang lainnya jika semua variabelnya itu memiliki nilai yang sama. Contohnya adalah jika variabel awalnya nilainya fast, variabel akhirnya nilainya fast, sama-sama fast, maka biimplikasi nilainya adalah true. Seperti itu. Nah, begitu pula jika variabel awalnya nilainya true, variabel akhirnya nilainya true, maka biimplikasinya adalah true. Dia akan mendapatkan nilai fast jika salah satu dari variabelnya itu nilainya berbeda. Contohnya seperti ini. Variabel A nilainya fast, variabel B nilainya true, maka biimplikasinya adalah fast. Begitu pula sebaliknya. Jadi dia akan bernilai fast jika salah satu dari variabelnya itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, contohnya kalau untuk 3 variabel seperti ini. A, B, C. Nah, kalau di 3 variabel ini nilainya true, true, fast, ini walaupun true-nya lebih banyak daripada fast, maka biimplikasinya hasilnya adalah tetap fast. Kenapa? Karena di salah satu variabel itu memiliki nilai yang berbeda. Tapi kalau misalnya A, B, C, masing-masing nilainya di sini saya masukkan nilai fast, ya, maka biimplikasinya adalah hasil akhirnya adalah true. Kenapa? Karena semua variabelnya memiliki nilai yang sama, sehingga hasil akhirnya adalah true. Nah, jadi kalau untuk biimplikasi, dia akan memiliki nilai true jika dan hanya jika semua variabelnya itu memiliki nilai yang sama, baik true semua atau. Nah, nih contohnya. Diketahui proposisi majemuk di bawah ini, kemudian kita diminta untuk tentukan variabel, ekspresi logika, dan tabel kebenaran serta sifat dari tabel kebenaran. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tabel kebenaran dulu, bahwa sifat tabel kebenaran itu ada 3, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Nah, ini kalimat majemuknya adalah Badu tidak pandai atau dia tidak jujur. Kalimat yang pertama, yang kedua adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Nah, langkah keduanya adalah kita buat variabelnya dulu. Yang pertama adalah Badu pandai, variabel A. Kemudian yang kedua adalah Badu jujur, B. Ekspresi logikanya, ini Badu tidak pandai atau dia tidak jujur. Nah, berarti kan negasi A disjungsi negasi B. Nah, setelah kita buat ekspresi logikanya, baru kita tentukan tabel kebenaran. Nah, pada saat menentukan tabel kebenaran, seperti yang telah saya jelaskan di awal penentuan konstanta dulu adalah kita lihat jumlah variabel dari ekspresi logika. Yang mana kalau minimal 2 variabel seperti ini, A dengan B, maka ada 4 baris nilai kebenaran maksimalnya. Nah, pada saat pengisian ini terserah kalian mau diisi false duluan atau true duluan atau sebaliknya, dan itu tidak masalah. Yang penting setiap barisnya itu tidak boleh memiliki urutan nilai yang sama. Nah, di sini setelah saya isikan 4 baris, kemudian kita lihat di sini. Tabel kebenarannya kan negasi A disjungsi negasi B. Berarti di sini seharusnya adalah negasi A disjungsi negasi B. Yang ini salah ya. Berarti kalau pada saat kita sebelum menentukan negasi A atau negasi B, maka di sini seharusnya di sini adalah ada kolom di sini negasi A, kemudian di sini adalah negasi B. Nah, negasi A itu berarti kebalikan dari variabel A,
Kebalikan dari variabel A ini nilainya jika di sini false berarti di sini adalah true. False di sini true berarti di sini adalah false. Kemudian true hasilnya adalah false gitu ya. Kemudian untuk yang kolom negasi B ya, berarti kebalikan dari variabel B ini. Variabel B nilainya false berarti di sini adalah true. Di sini true berarti negasi B-nya adalah false, ingkarannya. False berarti negasi B-nya adalah true. True, negasi B-nya adalah false. Nah, kemudian setelah itu kita cari kolom negasi A disjungsi negasi B seperti ekspresi logika dalam kalimat tersebut ya. Jadi negasi A disjungsi negasi B yang kita lihat adalah pada kolom negasi A dengan kolom negasi B, bukan pada A dengan B. Nah, di sini variabel A-nya nilainya true, variabel negasi B-nya nilainya true, maka hasilnya adalah disjungsi true. Disjungsi akan memiliki nilai true jika salah satu dari variabelnya terdapat nilai true, seperti itu. Nah, pada baris kedua, di negasi A-nya nilainya true, negasi B-nya false, maka disjungsinya adalah B. Baris ketiga, di negasi A-nya nilainya false, negasi B-nya nilainya true, maka hasilnya adalah true karena ada nilai true nih. Nah, di baris keempat dia akan menghasilkan nilai false karena di semua variabel baik negasi A maupun negasi B-nya hasilnya adalah false. Sifat dari tabel kebenaran ini adalah disebut kontingen. Kenapa? Karena di dalam hasil akhirnya ini terdapat dua nilai sekaligus, yaitu true dengan false. Walaupun false-nya cuma satu baris, tetap dinyatakan memiliki sifat kontingen. Kenapa? Karena pada kontingen itu dilihat jika hasil akhirnya memiliki dua nilai sekaligus, yaitu true dengan false. Gitu. Nah, begitu pula untuk contoh yang kedua. Adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Nah, langkah pertamanya kita tentukan dulu variabel proposisinya. Variabel proposisinya adalah nih, variabel P-nya adalah Badu pandai, kemudian Q-nya adalah jujur. Kemudian kita buat ekspresi logika. Adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur, berarti adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur, berarti negasinya adalah di luar tanda kurung. Maknanya maksudnya Badu itu tidak benar jika dia itu seorang yang pandai dan jujur, seperti itu. Nah, kemudian langkah membuat tabel kebenaran, kita tentukan dulu. Pada ekspresi logika di sini kan ada dua variabel yang diketahui. Berarti dua variabel ini kita tentukan ada 4 baris nilai kebenaran. 1, 2, 3, 4. Cara pengisiannya terserah kalian, bisa diawali dengan false dulu atau true dulu atau diseling dan sebagainya. Yang penting setiap baris tidak boleh ada urutan nilai yang sama. Kemudian yang langkah yang kedua adalah kita tentukan dulu A konjungsi B. Jangan langsung ke negasi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mencari negasi buka kurung A konjungsi B jika yang di dalam kurung ini belum kita cari. Nah, jadi di kolom yang ketiga ini A konjungsi B. Kita lihat di sini adalah variabel A-nya false, B-nya false. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau untuk konjungsi, dia akan bernilai false jika salah satu dari variabelnya itu ada nilai false. Nah, ini kan pada baris pertama semua false. Baris kedua di kolom variabel A nilainya false. Baris ketiga di variabel B nilainya false juga. Di baris keempat yang semuanya true. Sehingga di sini adalah false konjungsinya false. False true hasilnya adalah false. True false hasilnya adalah false. True hasilnya baru true. Seperti itu. Nah, di sini negasi buka kurung A konjungsi B berarti adalah hasil ingkaran dari A konjungsi B ini. Kalau A konjungsi B hasilnya false, maka ingkarannya adalah true.
Baris kedua hasilnya false, maka ingkarannya kebalikannya adalah true. Baris ketiganya false, ingkarannya true. Dan yang terakhir A konjungsi B hasilnya true, maka ingkarannya adalah false. Nah, ternyata pada ekspresi logika yang kedua, untuk pernyataan yang kedua ini sifatnya sama, kontingen. Kenapa? Karena di hasil akhir ini memiliki dua nilai sekaligus, yaitu true dan false. Kemudian ini ada beberapa latihan. Yang pertama, silahkan kalian coba untuk membuat tabel kebenaran dari beberapa ekspresi logika di bawah ini, ya. Nah, kalau yang pertama ini kita lihat dulu cara membuat ekspresi logika itu adalah yang pertama tentukan tanda kurungnya. Nah, tanda kurung itu mempengaruhi banyak tidaknya kolom tabel kebenaran yang kita buat. Nah, seperti ini berarti kan yang perlu kita dulukan, kita buat tabel kebenarannya adalah di kolom yang paling kecil dulu. Yang pertama, kemudian habis itu kolom yang kedua kita buat ini, terus kolom yang ketiga otomatis yang ini, kolom yang keempat ini, kemudian kolom kelima adalah gabungan dari kolom yang 1, 2 ini tadi, hasil ini tadi dengan yang ini tadi. Gitu. Dan selanjutnya. Ini untuk latihan 1, kemudian silahkan dicoba juga untuk latihan 2-nya adalah dari kalimat proposisi majemuk, silahkan kalian tentukan variabelnya, kemudian ubah ke ekspresi logika, dan setelah itu baru kalian buat tabel kebenaran. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi